rasa-rasanya solusinya itu mencakup persoalan amandemen Undang-Undang Dasar. Ya. Nah di situ bisa dibahas ya fungsi kepala negara, fungsi kepala pemerintahan itu seperti apa dikaitkan dengan presiden yang ingin maju kembali, gitu ya. Misalkan kalau maju kembali, presiden itu cuma menjalankan fungsi kepala negara, bukan sebagai kepala pemerintahan. Misalnya, ini menjadi penting karena ada potensi kekuasaan itu bisa menimbulkan pemilu yang tidak netral, pemilu curang dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Sugianto. Beliau seorang pengamat kebijakan publik. Beliau juga seorang aktivis senior di Jakarta, sekaligus seorang politisi senior. Apa kabar, Pak? Baik, Om Rohman. Iya. Teman-teman semua, seperti kita tahu sekarang ini atmosfer negara kita masih dalam atmosfer pemilu 2024. Dan seperti kita tahu, pemilu kita ini ribut karena diduga ada kecurangan baik pada pilpresnya maupun pileknya. Bahkan banyak orang yang mengasumsikan yang ngeri-ngeri bahwa pemilu ini kemungkinan bisa menimbulkan kerusuhan, bisa menimbulkan disintegrasi bangsa dan sebagainya. Nah, beliau sebagai seorang politikus tentunya punya pandangan sendiri tentang pelaksanaan pemilu ini. Karena kita mau tahu juga bagaimana solusinya kalau benar misalnya terjadi kericuhan, terjadi kecurangan yang memicu disintegrasi bangsa. Nah, Pak Sugianto, Bapak bagaimana melihat penyelenggaraan pemilu 2024 ini dan bagaimana solusinya bila terjadi kekacauan? Ya, terima kasih, Om Rohman. Jadi harus ada tambahan tadi. Bagaimana solusinya kekacauan dan bagaimana jalan keluarnya dalam persoalan ini. Benar, solusinya atau ya. Jalan keluarnya gitu. Ya, siap. Jadi gitu. Gimana? Jadi begini, terkait dengan persoalan pemilu 2024, khususnya Pilpres ya. Itu yang sekarang dipersoalkan, dianggap ada kecurangan, kemudian muncul keinginan untuk angket di DPR gitu ya. Nah begini, angket itu produk politik, gitu. Jadi menurut saya ya. Dan kalau produk politik itu dia bisa panjang, jalannya, prosesnya, alurnya dan sebagainya bisa panjang. Itu yang penting dulu ya, yang kita perlu garis bawahi ya. Nah kalau kita bicara konteks pemilu 5 tahun sekali, itu terkait dengan kekuasaan, karena kekuasaan itu kan dibatasi 5 tahun sekali, kemudian ada pemilihan, dalam hal ini presiden, dan nggak boleh ada kekosongan kekuasaan. Itu konteksnya, makanya diadakanlah pemilu ya. Nah pada konteks itu menjadi krusial, menjadi sangat prinsip dan menjadi sangat penting sehingga apapun resikonya, apapun alasannya, pemerintahan nggak boleh kosong. Itulah. Karena kalau kosong itu sangat rawan sekali. Itu ya. Nah oleh karena itu, kemudian pemerintah membuat sistemnya, membuat mekanismenya melalui Komisi Pemilihan Umum atau KPU ya. Ya. Jadi solusi apapun ya terkait dengan pemilu ujungnya ada di Mahkamah Konstitusi. Dan itu semua sudah sepakat ya. Semua partai politik, semua saat mendaftar dan sebagainya, semua sepakat bahwa persoalan apapun adanya di Mahkamah Konstitusi dan kemudian di situ diputuskan apakah persoalan ini yang masuk kategori tadi pemilu curang, kemudian keputusannya apakah bisa diadakan pemilihan ulang ya atau pemilu 2 putaran ya, pilpres dan sebagainya, itu semua ada di KPU. Di KPUD Bawaslu MK ya, Mahkamah Konstitusi. Saat Mahkamah Konstitusi memutuskan, semua harus patuh itu. Karena itu diatur oleh konstitusi dan semua sepakat. Ya, itu sengketa pemilu penyelesaiannya di MK ya, gitu ya. Nah, tapi
terkait dengan adanya wacana hak angket dan sebagainya, ini juga menjadi penting, gitu lah. Jadi penting karena memang urusan persoalan dugaan kecurangan dan sebagainya ini adalah bagian persoalan bangsa ini yang memang harus dikoreksi. Nah, kemudian bagaimana cara koreksinya? Kalau menurut saya hak angket itu seharusnya setelah ada keputusan MK. Ya, setelah ada keputusan MK, kemudian dilanjutkan dengan hak angket. Kenapa demikian? Karena itu konsepnya beda lagi, gitu loh. Di hak angket itu penting untuk melihat segala persoalan-persoalan atau mengkoreksi persoalan-persoalan terkait dengan pemilu jujur dan adil tadi, ya. Nah, seperti apa modelnya, konsepnya? Nah, dalam kaitan itu maka hak angket menjadi penting, tapi setelah ada keputusan MK. Mengapa demikian? Jadi kalau kita mau melihat proses ini, sebenarnya ini melihat dari kacamata pemilu di negeri ini, bagaimana ceritanya, gitu ya. Jadi kan ini ceritanya kan dulu pemilihan oleh DPR MPR ya. DPR. Ya, itu dianggap ya kurang demokratis lah ya. Betul. Dan reformasi terakhir itu kan Megawati ya yang menjadi Gus Dur ya, dengan Amin Rais jadi ketua MPR-nya, itu reformasi di 99 diadakan pemilihan yang terakhir ya untuk memilih presiden melalui DPR MPR ya. Itu dianggap kurang demokratis gitu. Kemudian undang-undang diamandemen, lahirlah pemilihan langsung ya. Sampai 2004 itu prosesnya. Pemilu pertama itu 2004. Nah, kita semua menikmati 2004 itu, pilih benar-benar demokratis. Megawati, presiden saat itu, bisa dikalahkan oleh SBY, yang bukan presiden, yang menteri ya. Artinya apa? Demokrasi itu berhasil gitu, proses reformasi berhasil, demokrasi itu jadi pemilihan langsung dan sukses, semua senang gitu. Oh iya, sukses ya berhasil. Nah, itu ya. Kemudian di 2009 ya, 2004 2009 SBY ya, SBY incumbent terpilih lagi. Nah, saat itu sebenarnya itu juga perlu menjadi perhatian ya, karena saat itu Demokrat itu yang 2004 dia menang cuma 7%, di 2019 dia menang bisa sampai 20%. Loh, apakah memang seperti itu? Apakah tidak ada dugaan kecurangan? Kira-kira begitu ya. Kemudian bagaimana mungkin SBY bisa menang satu putaran? Tapi 2004 2009 ya, sampai 2009. Waktu itu lawannya SBY Budiono, kemudian Yusuf Kala Wiranto kalau nggak salah ya. Terus yang ketiga Megawati Prabowo. Tapi ya memang ada kecurigaan karena kan berdasarkan pengalaman politik ya, partai politik itu menang tuh maksimal bisa 5-10% udah banyak sekali. Tapi saat itu SBY bisa menang sampai dari 7% ke 20%, berapa 100%, 200%. Ya kan ini ya dalam dunia politik ini merupakan satu keanehan juga gitu ya. Artinya muncul kerugian apakah saat itu ada kecurangan apa enggak gitu ya. Tapi semua take it for granted, terima gitu loh. Ya. Ini pengalaman ya, kita bicara pengalaman. Artinya fakta itu ada terjadi gitu. Nah, kemudian di 2014 ya, itu kita anggap sebagai pemilu yang fair juga, sama seperti 2004 gitu ya. Kenapa? Karena 2014 SBY sudah tidak maju ya, incumbent nggak maju. Kemudian fair play semua, baru semua. Jokowi, Yusuf Kala, ya, kemudian lawannya Prabowo, Hatta. Itu dianggap fair karena nggak ada kepentingan di sana. Jeng, menang siapa? Menang Jokowi. Ya, saat itu tuh PDI itu dianggap musuh bersama loh. Prabowo tuh koalisi gajah gitu loh, koalisi besar, semua bergabung di situ. Bahkan saat pembentukan parlemen dikuasai oleh geng-gengnya Prabowo CS yang berkoalisi tadi. Ya. Kalau nggak salah Golkar jadi ketua DPR dan sebagainya gitu ya. Kemudian itu ya dianggap itu pemilu demokrasi, kita menikmati itu gitu loh. Ya. Nah di 2000 yang kedua 2009 2014 Jokowi maju lagi 2019 ya. Nah itu mulai ada tuduhan pemilu curang dan sebagainya gitu ya. Kalau di 2009 tadi konteksnya Demokrat yang tiba-tiba leading ya dan muncul ya, ada dugaan kecurangan juga, tapi semua take it for granted ya, terima gitu ya.
Ya, terus ada berarti kecurigaan di 2009 itu, kok mungkin ya Demokrat bisa 230% ya, karena pengalaman pemilu menang itu cuma 5-10%. Jadi pertanyaan besar ya. Kalau di 2019 itu muncul juga kedugaan juga curang juga. Ya, ini curang nih, Bang. Prabowo waktu itu juga melakukan deklarasi menang juga gitu, terus sampai ramai ke MK dan sebagainya. Nah, kemudian itu juga udah dianggap curang, ya. Diduga curang dan sebagainya. Tapi Prabowo take it for granted, terima, gitu loh, ya. Nah sekarang juga muncul curiga juga. Jadi benang merah gini, benang merahnya itu ada di 2009, 2014, ya. Kemudian di 2019, 2014. Artinya apa? Ini terkait dengan kekuasaan, gitu loh, terkait dengan kekuasaan. Jadi penting untuk menjadi perhatian semua pihak ya terkait dengan kekuasaan. Oleh karena itu hak angket tadi ya kalau dikolorasikan dengan persoalan ini menjadi menarik gitu loh. Artinya tidak melihat dari urusan konteks 2024 ini saja semata gitu loh. Artinya apakah kekuasaan ini berpotensi untuk menimbulkan pemilu curang gitu loh. Ya, pemilu curang. Nah, karena di 2004 ini kan terkait dengan Jokowi yang memang sudah tidak bisa maju lagi, tapi anaknya menjadi Wapres ya. Nah, ini yang menjadi perhatian semua pihak, dalam hal ini DPR dan semuanya stakeholder. Ini bagaimana membuat rumusan terbaik di pemilu akan datang agar persoalan kecurangan-kecurangan ini tidak terulang gitu loh. Nah, mungkin angket itu menjadi penting, tapi setelah ada keputusan MK. Karena angket ini nanti terkait dengan apakah kalau presiden incumbent itu harus dibuat aturan tersendiri, aturan baru gitu. Seperti apa rumus-rumus itu? Karena ini ya, menurut saya ini terkait dengan amandemen. Amandemen ya. Itu di amandemen itu kan saat amandemen DPR dengan presiden itu sama-sama kuat hasil amandemen. Ya. Makanya terbentuklah koalisi-koalisi tadi di parlemen, kan nggak bisa presiden menjalankan pemerintahan tanpa dukungan dari DPR, sehingga terbentuklah koalisi. Nah, saya pikir rasa-rasanya solusinya itu mencakup persoalan amandemen Undang-Undang Dasar. Ya. Nah, di situ bisa dibahas ya fungsi kepala negara, fungsi kepala pemerintahan itu seperti apa dikaitkan dengan presiden yang ingin maju kembali, gitu ya. Misalkan kalau maju kembali, presiden itu cuma menjalankan fungsi kepala negara, bukan sebagai kepala pemerintahan. Misalnya, ini menjadi penting karena ada potensi kekuasaan itu bisa menimbulkan pemilu yang tidak netral, pemilu curang dan sebagainya. Nah, misalnya aturan-aturannya. Kemudian juga mengenai koalisi, ya koalisi itu seperti apa rumusannya? Apakah harus diatur koalisi itu? Ya, artinya tidak boleh pemerintah itu semua harus mendukung pemerintah sehingga tidak ada lagi partai penyeimbang, gitu ya. Itu juga harus dibahas di situ sehingga menjadi ketat gitu. Jadi nggak semuanya nanti bergabung. Ini menjadi penyeimbang juga akan terhormat karena dilindungi aturan gitu loh. Nah, itu penting ke sana. Jadi kalau mau melihat persoalan ini kemudian disorot menjadi soal yang sangat wah gitu ya, sangat besar gitu ya. Itu kurang fair juga. Kurang fair gitu. Karena semua terlibat, semua berkepentingan gitu loh. Jadi kepentingannya itu bukan cuma melihat ini curang dan sebagainya, nggak bisa bicara curang menyurang karena sebelum pertandingan itu semua sudah sepakat aturan-aturan seperti ini. Kenapa kalau nanti dikejar mencurang, ya, ini bubar nih, Republik ini bubar. Kenapa? Itu yang dikhawatirkan. Kenapa? Kalau dia mempersoalkan tentang pilpres curang dan sebagainya, nanti bisa berujung juga loh. Memang DPR semua jadi caleg-caleg itu nggak ada curang. Apakah malaikat semua isinya? Apakah tidak menimbulkan dugaan kecurangan semua? DPR itu dari mulai DPR pusat sampai DPR kota, apakah tidak curang semuanya? Apakah tidak money politik gitu ya? Di Jakarta aja ini ya, dengar-dengar ada kemungkinan itu caleg-caleg semua membagikan duit kok. Dengar-dengar ya, ada kemungkinan. Ya, ini berita di masyarakat. Kalau ini dibongkar semua, di caleg-caleg yang jadi itu misalnya
kalau ada mau pengakuan yang jujur ya, yang mengaku itu kemudian dikasih hadiah ya oleh KPU dan sebagainya, ngaku semua nih masyarakat saya terima 100.000, saya data itu semua, gitu loh. Itu kalau mau membongkar urusan curang mencurang gitu loh. Kenapa? Ya memang ini bagian persoalan bangsa, bagian persoalan kita. Nah, untuk menghindari itu bagaimana harusnya? Nah, itulah menjadi penting hak angket itu, gitu. Jadi ke sana arahnya, gitu loh. Apakah nanti ke depan untuk menghindari kecurangan-kecurangan ini menggunakan teknologi yang canggih, misalnya Fire vote ya, dengan sistem komputeras dan sebagainya, ya. Kemudian bagaimana membatasi presiden yang incumbent mau maju kembali, bagaimana membatasi tentang urusan politik dinasti dan sebagainya. Ya. Ini harus dibuat rumusan dalam ketentuan, jika dimungkinkan dalam ketentuan undang-undang perubahan amandemen atau dalam undang-undang. Nah, ini menjadi penting bagi teman-teman DPR sana. Gitu. Artinya ini bukan melihat persoalan curang semata di Pilpres di 2024, tapi ke depannya. Kalau ini untuk konteks ini harus take it for granted, diterima apa adanya. Artinya keputusan MK itu menjadi solusi paling akhir. Apapun keputusannya, ya kita serahkan kepada MK. Kalau misalnya kelompoknya Amin, Anies dan Muhaimin, atau kelompok Gama, Ganjar, Mahfud ya, itu meyakini dia bisa membuktikan dalam sengketa perselisihan pemilu di MK, ya itu pada prinsipnya di sana, ya itu bagus. Ya, jadi dari 900.000 sekian TPS itu dia dibawa formulir A1-nya, C1-nya, dibuktikan di situ, tempur di situ, apapun hasilnya diterima di situ. Nah, kalau tidak bisa membuktikan, kemudian MK memutuskan lain, ya itu juga harus diterima faktanya. Tapi ke depan memang harus ada koreksi, harus ada perbaikan, gitu loh. Harus ada perbaikan bagaimana KPU yang dianggap sebagai konstitusi menganggap sebagai lembaga yang bersifat nasional tetap dalam negeri itu melaksanakan tugasnya secara independen, ya, jurdil ya, pemilu luber, langsung, umum, bebas, jujur dan adil. Bagaimana KPU bisa bersama-sama Bawaslu menjalankan pemilu secara jujur? Itu juga harus dilindungi oleh siapa? Oleh semua pihak, oleh DPR, ya, oleh presiden dan sebagainya, harus dilindungi. Itu benang merahnya. Nah, kalau tidak melihat dalam konteks itu, ya angkat-angkat ini itu akan menjadi persoalan yang berkepanjangan dan bahkan bisa menyasar ke berbagai hal lain, ya, seperti caleg dan sebagainya, pileg dan sebagainya, partai politik. Apakah memang benar juga partai politik dapat suara sekian? Apakah tidak? Kalau calegnya udah melakukan money politik misalnya terbukti, itu kan berimbas kepada partainya. Ini kan artinya mau bubar-bubaran semua ini kalau itu konteksnya, gitu. Nah, jadi konteksnya itu ke depan. Nah, bagaimana ini dikoreksi, gitu loh. Mas, tapi gini, kan kita tahu bahwa 2014 Pilpres 2014 juga digugat ke MK, 2019 juga digugat ke MK, dan semuanya kalah. Yang menang KPU, sehingga Pak Jokowi jadi presiden 2 periode. Nah, memang kalau kita merujuk pada undang-undang pemilu, sengketa pemilu itu ujungnya di MK. Tapi saya juga membaca di media, misalnya termasuk di media saya, bahwa Amin maupun Gama itu sudah tidak percaya sama MK. Dasarnya karena MK yang menerbitkan putusan 90 yang meloloskan Gibran menjadi cawapres dengan mengubah pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu. Padahal MK itu tidak punya kewenangan untuk mengubah undang-undang, karena kewenangan mengubah undang-undang dan membuat undang-undang itu dari DPR. Nah, gitu ya. Nah, artinya dengan tidak adanya ketidakpercayaan ini, artinya kan legitimasi MK juga rendah karena cacat itu. Nah, menurut Mas solusinya gimana? Jadi begini, kalau soal MK itu begini ya, MK itu lembaga. Ya. Oknum di MK, hakim di MK boleh salah, dan itu sudah dikenai sanksi ya. Ya, gitu. Begitu pula kepolisian, polisian itu lembaga itu nggak mungkin salah. MK sebagai lembaga nggak mungkin salah. Saya kasih contoh Ferdis Sambo. Ferdis Sambo bersalah. Apakah kepolisian kemudian kita dianggap semua polisi itu bersalah semua? Gitu loh. DPR ada yang korupsi dan sebagainya. Apakah DPR-nya salah? DPR-nya nggak bisa salah. Oknum yang salah bisa. Begitu pula di tempat lain ya. Jadi konteksnya seperti itu. Jadi kita nggak percaya sama MK.
Ya susah itu kalau begitu konsep berpikirnya itu ribet gitu loh. Lembaga MK itu nggak bisa salah gitu loh. Nah, ibarat mau pertandingan sepak bola sudah sepakat kita ini ya gitu bahwa kalau handsball di depan gawang penalti ya tiba-tiba kejadian handsball depan gawang, kita nggak mau menggunakan rumus yang udah menjadi ketentuan umum yang diketahui bersama. Oh, nggak mau dong handsball depan gawang penalti, wasitnya kan nggak bener kok handsball depan gawang penalti ya. Terus mau buat rumusan sendiri, itu namanya buat rumusan sendiri gitu loh. Nah sama seperti ini, pada saat daftar pilpres sudah tahu ada konstitusi. Ini orang-orang pintar semua ini, mereka ngerti konstitusi dan sebagainya, pakar-pakar hukum, bahwa konstitusi, undang-undang, aturan mengatur begitu ya. Jadi pada saat dia daftar pilpres, konsekuensi ikuti aturan. Nah, kalau dia nggak mau ikut aturan, ya jangan ikut pilpres. Nah ini yang menarik soal aturan itu, ketika Gibran lolos dari cawapres, dia kan kemudian mendaftar ke KPU nih. Nah pada saat itu PKPU nomor 19 tahun 2023 masih mensyaratkan bahwa minimal usia cawapres-capres itu 40. Dan sementara kita tahu Gibran hanya 36. Tetapi oleh KPU diloloskan juga. Nah artinya ada kesalahan yang fatal juga di KPU. Mas melihatnya gimana? Ya, kalau ini urusan-urusan yang seperti itu kan ada tahapan-tahapan prosesnya ya. Tahapan prosesnya bisa digugat, bisa dipersoalkan. Kalau saya tidak salah, KPU-nya ketuanya udah disidang juga loh. Ya di DKPP, ya, diputus melanggar etik. Dianggap melanggar etik ya. Nah, dalam konteks itu saya pikir ya tadi saya bilang, ya saya tekankan bahwa oknum itu bisa salah, tapi KPU-nya sebagai lembaga nggak mungkin salah. Nah pertanyaannya Mas, sudah melanggar etik, dia salah melanggar PKPU, kenapa Gibran waktu itu nggak didiskualifikasi sama KPU? Jadi begini, saya mengikuti juga itu. Jadi KPU itu menganggap bahwa dia tidak bisa menolak pada saat orang mendaftar itu, gitu loh ya. Kemudian persyaratannya perlu untuk diverifikasi berikutnya, gitu ya. Ya kemudian pada saat itu mereka menganggap ini bisa diterima, ya. Itu dalam konteks tadi KPU itu tidak bisa menolak orang mendaftar. Nah pada akhirnya ini kemudian dipersoalkan, konsekuensi kan mereka dapat sanksi kan, dapat sanksi teguran dan sebagainya. Nah saya melihat dalam konteks lain ya, keputusan MK itu ya sifatnya adalah final and binding, gitu ya, terakhir dan final, gitu ya. Ya ini mungkin ranahnya para pakar hukum tata negara ya. Apakah melihat final dan binding itu berarti automatically bisa dijalankan, bisa dilaksanakan, atau misalnya terlebih dahulu harus ada proses perubahan PKPU tadi ya. Itu memang ranahnya para pakar hukum ya. Tapi pada faktanya sudah sampai pada proses pemilihan dan sebagainya, gitu ya, sampai proses lanjut dan sebagainya. Dan saya pikir pada konteks itu ya harus diterima, gitu loh. Karena keputusan itu dia nggak boleh berlaku surut. Gitu. Misalkan dianggap ini nggak benar gitu ya. Nah nggak benarnya itu saat kapan gitu loh, ya kan? Kalau sudah ada proses hasil, kemudian keputusan itu dikeluarkan, keputusan itu nggak bisa membatalkan proses yang sudah berjalan. Itu prinsip ketentuannya. Jadi keputusan apapun tidak bisa berlaku surut. Gitu. Itu pada prinsipnya. Mas, tingginya ketika tidak percayaan kepada MK itu kan juga karena pamannya Gibran masih di sana, Paman Usman, ya kan, sehingga diyakini kalau misalnya sengketa pemilu ini dibawa ke MK pasti akan kalah nih karena ada pamannya Gibran di situ. Nah pertanyaan saya, kenapa pemerintah tidak segera mengganti pamannya Gibran untuk memulihkan kembali tingkat kepercayaan masyarakat kepada MK? Tapi MK sekarang kan ketuanya udah beda. Ya, tapi beda. Tapi pamannya masih di sana. Ya. Dan kemarin juga ada Asrul Sani yang dilantik menjadi anggota hakim
MK. Sebenarnya kita tahu Arsul Sani juga itu pendukungnya Jokowi. Ya, jadi kalau hakim itu ya, hakim MK itu usulannya kan dari pemerintah juga, dari DPR juga ya, terus dari ada beberapa yang mengusulkan itu. Jadi itu udah konstitusi yang mengatur itu ya, rumusannya begitu diatur dalam undang-undang bahwa itu mereka ya bukan mewakili individu-individu pribadi, diusulkan oleh presiden ya, kemudian melalui proses yang panjang, kemudian DPR yang menentukan ya. Jadi saya pikir dalam konteks itu sudah melalui berbagai proses ya. Nah, dan siapa yang sudah dipilih ya dalam tanda kutip qualified ya, memenuhi syarat untuk menjadi hakim Mahkamah Konstitusi gitu ya. Jadi sekali lagi individu, oknum boleh salah. Hakim konstitusi 1-2 personelnya boleh keliru. Bisa blunder dan sebagainya. Tapi Mahkamah Konstitusi sebagai suatu lembaga ya nggak mungkin salah. Gitu loh. Dari 9 hakim agung, kalau ada 1-2 hakim agung yang memang dianggap ya tidak begitu kompeten dan sebagainya, diragukan kehakimannya dan sebagainya, masih bisa diterima. Tapi 7 hakim lainnya atau sisanya kan masih bisa diyakini mereka itu punya komitmen dan sebagainya. Gitu. Kalau misalnya ada 1-2 yang dianggap gitu. Nah, urusan ini kan dilihat atau diperhatikan oleh semua pihak ya, termasuk masyarakat seluruh Indonesia. Tentunya mereka juga tidak akan mengorbankan reputasi mereka dalam urusan yang menjadi sorotan publik begitu kuat ya. Nah, artinya mereka juga tidak akan sembrono lah. Ya. Saya pikir itu benang-benangnya memang nggak punya pilihan. Ya, Mas, terima itu. Mas, kan udah pasti nih 01 sama 03 atau Amin dan Gama itu dia nggak mau ke MK gitu ya, dia maunya hak angket. Kita tahu kalau hak angket itu memang nggak bisa mengubah hasil pemilu, tetapi dia bisa memakzulkan Pak Jokowi gitu kan, yang dianggap sebagai intelektual dader atau pelaku intelektual dari yang diduga kecurangan pemilu. Nah, kan ini kalau misalnya DPR misalnya menolak hak angket, itu pasti akan terjadi gejolak di masyarakat, ya kan? Nah, itu yang kita khawatirkan, nanti akan terjadi disintegrasi bangsa, kerusuhan besar mungkin lebih dari 98 gitu ya. Solusi dari Mas, menurut Mas gimana? Jadi begini ya, kalau nggak dibawa ke MK, itu kan ada batasnya, 3 hari setelah tanggal 20 Maret itu harus didaftarkan setelah ke MK. MU ya? Ya. Kalau nggak didaftarkan ya otomatis gugur hak mereka. Ya otomatis hitungan KPU dianggap sah dan sebagainya gitu ya. Nah, yang nggak ada penjajahan. Kalau saya melihat mereka akan ke MK, gitu, dengan segala konsekuensinya, mereka akan menempuh ke MK karena memang konstitusi mengatur itu. Gitu. Jadi begini, ibarat ini mereka sudah sepakat sejak awal pertandingan gitu ya. Jadi kalau mereka nggak mau ikutin aturan dari awal, mereka nggak usah ikut gitu loh. Jadi mereka ini bukan nggak paham ini akan begini, paham, mereka mengerti. Mereka ini semua juga sama-sama bertaruh keberuntungan juga gitu. Oh, mungkin seperti ini. Mereka tuh paham dan mengerti bahwa nanti konsekuensinya seperti ini dan sebagainya. Mereka mengerti semua. Karena ini kan bukan baru pertama kali pemilu. Dan cuma kan mereka beradu keuntungan. Ya, apakah jangan-jangan nanti semua rakyat itu akan terpengaruh kemudian memilih suara, kan ini suara rakyat, suara Tuhan ini masih menjadi harapan juga kan. Wah, siapa juga yang bisa memprediksi bahwa Prabowo pagi-pagi menang? Ini nggak bisa semua prediksi. Karena pendukung Amin juga yakin dia menang. Pendukung ini juga ya. Nah, dasar itu sehingga mereka mengikuti ketentuan aturan semua, mengikuti proses gitu ya. Dengan harapan kali-kali Dewi keberuntungan ada di pihak mereka gitu ya. Tiba-tiba suara rakyat fokus semua ke mereka, itu kan siapa yang bisa memprediksi itu juga. Nah, kalau faktanya sekarang hasilnya seperti ini, kemudian lain gitu ya, terus kemudian mereka nggak setuju, itu kan nggak fair juga, gitu loh, nggak fair juga gitu kan. Kenapa? Karena pada saat ikut itu kan sebenarnya ya sama-sama berharap Dewi Fortune menghampiri mereka, gitu loh. Ya berharap menang semuanya, gitu ya. Suara rakyat suara Tuhan itu masih terus menjadi harapan semua konsensan saat itu, masih menjadi. Faktanya
lain ya harus terima. Ya. Gitu. Mas, kan sebetulnya ada lembaga yang bisa menjadi wasit, yang bisa mencegah terjadinya gejolak seperti ini, yaitu Bawaslu, ya kan? Kalau Mas sendiri lihat kinerja Bawaslu gimana? Nih, Bawaslu itu kan sebenarnya bagian dari penyelenggara pemilu ya, penyelenggara pemilu dari KPU. Nah tadi ini menarik, Bawaslu itu kan bekerja sama dengan kepolisian, mempersoalkan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, ya, termasuk yang ada unsur pidananya. Biasanya ada Gakumdu dan sebagainya gitu. Betul. Kan, gabungan. Nah itu mereka sudah jalankan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Siapa yang melakukan money politik, siapa yang ini, ada yang ditindak, kita bisa lihat nanti laporannya. Siapa yang sudah ditangkap, siapa yang ditindak, itu ada semua pasti data itu. Artinya Bawaslu menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya berjalan semua. Nah kalau perselisihan tentang hasil suara adanya di MK. Kalau tentang pidana pemilu dan sebagainya, pelanggaran pemilu adanya di Bawaslu yang mengontrol dengan kepolisian. Ini semua sudah berjalan kalau begitu. Gitu. Ini sebenarnya ya semangat dari teman-teman yang mengajukan hak angket itu sebenarnya bagus ya. Tapi tadi dalam konteks perbaikan ke depan, gitu loh. Dalam konteks untuk mengevaluasi persoalan kecurangan-kecurangan ini gitu. Karena sebenarnya benang merahnya itu tadi saya tegaskan ini tentang persoalan living konstitusi itu ya. Ya bahwa undang-undang itu hidup. Itu kan belum diketahui saat mereka membuat perubahan undang-undang 45 tadi atau membuat aturan tadi ini. Ini kalau presiden 2 periode ini sebenarnya dampaknya seperti apa ya? Ini kan berangkat dari ini kita harus batasi nih, nggak boleh presiden seumur hidup nih. Soeharto 32 tahun, Soekarno sekian. Undang-undang harus membatasi. Dibuatlah amandemen. Barang ini dibuat. Jadilah batasi presiden 10 tahun. Tapi ini kan belum tahu dampaknya kalau presiden cuma 10 tahun seperti apa. Ya, jadi itulah living konstitusi. Jadi ketentuan peraturan yang hidup, ya. Nah itu nggak bisa diketahui sebelum dijalankan, sebelum ada prosesnya. Begitu pula dengan amandemen Undang-Undang Dasar tadi 45 ya terkait dengan membatasi masa presiden itu 2 periode. Itu baru diketahui setelah dijalankan, dilaksanakan. Pokoknya kalau presiden batasi 2 tahun itu seperti ini loh, ya berpotensi menimbulkan ya tadi pemilu kepentingan dan sebagainya, pemilu curang. Makanya itu kira-kira. Seperti kita tahu kalau para pengamat mengatakan bahwa penyelenggaraan pemilu yang paling baik di Indonesia itu terjadi pada tahun 1955. Karena pada saat itu prinsip jujur dan adil itu benar-benar terlaksana dengan baik sehingga menghasilkan pemimpin yang memang sesuai dengan kehendak rakyat. Nah, bagaimana pendapat Mas? Kalau kita tahu kan pemilu-pemilu sekarang ini gaduh, termasuk 2004 ini kan, 2024 ini. Nah, Mas, apa sih yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah, terutama oleh penyelenggara negara, biar pemilu kita itu bisa seperti tahun 1955 itu? Iya. Karena itu benar-benar demokrasi ya. Jadi begini Pak Rahman, 1955 itu kalau nggak salah awal pemilu juga kalau nggak salah itu ya, dari 45 dan sebagainya tertunda-tunda terus kemudian diadakan pemilu kalau nggak salah ya gitu ya. Karena PNI kalau nggak salah pemenangnya itu ya dari 95 ya. Jadi kalau nggak salah itu diikuti oleh banyak partai itu. Betul. Partai. Sama kayak sekarang. Ya jadi gini, multi partai. Ini pemilu awal ya istilahnya, pemilu yang ditunggu-tunggu kira-kira begitu ya. Nah sebenarnya itu yang saya udah bilang tadi bahwa penting untuk memperhatikan kekuasaan ini, karena kekuasaan itu berpotensi ya menimbulkan kepentingan yang dalam kaitan pemilu bisa menjadi pemilu tidak adil, jujur dan sebagainya, pemilu dan sebagainya. Kira-kira begitu ya. Nah, 1955 itu kalau saya membandingkan dengan 2004 itu sama kualitasnya mirip-mirip ya, 11-12. Kenapa? Bayangkan 2024 itu Megawati incumbent kalah. 2004 maksudnya. 2004. Yes. Ya.
Ya, itu kan awal pemilihan presiden langsung, perubahan konstitusi. Sama dengan 55. Ya, masih ada euforia harapan dan sebagainya gitu ya. Megawati kalah incumbent gitu loh. Masa ini nggak dianggap pemilu yang berkualitas? Sangat berkualitas di 2004 itu. Ya, jangan salah, itu semua pihak menikmati itu. Wah, ini demokrasi sejati nih kita ya, gitu ya, 2004. Presiden Megawati kalah dengan SBY incumbent. Mana masuk akal presiden kalah, gitu kan? Kira-kira begitu di 2024. Artinya awal. Tapi pada saat kekuasaan itu dijalankan, disitulah mulai ada persoalan. Begitu pula 55, begitu kekuasaan itu hadir, kekuasaan itu ingin selalu berkuasa, kira-kira di situ. Nah, tanpa ada batasan, akhirnya terus kan? Ya. Karena juga begitu, terus, ya kan? Di 2004 juga begitu, diapresiasi oleh banyak pihak itu. Saya melihat ini pemilihan yang luar biasa, presiden kalah. Nah, masuk dalam proses kekuasaan di 2004-2009, ya, 2004-2009, 2014 dan seterusnya gitu ya. Nah, itu dalam tanda kutip menjadi persoalan bagaimana kekuasaan itu menjadi pertanyaan besar tentang kualitas terkait dengan kualitas pemilu gitu loh. Kalau di 2004 sampai 2009, 2014 tiba-tiba Partai Demokrat melonjak sampai 20%. Itu kan sebenarnya question mark yang sangat prinsip itu, ya. Artinya apakah mungkin ini, gitu ya. Tapi kan semua menerima itu ya. Gitu. Nah, kemudian juga di 2014, 2019 itu fair play itu, semua menikmati itu. Kita mesti bicara jujur. PDI itu dikeroyok. Harusnya yang menang itu Prabowo dengan Hatta Rajasa. Kenapa? Karena semua partai gemuk ada di sana. Kalau suara partai itu diwakili suara rakyat wakil Prabowo harus menang. Gitu loh kata kuncinya. PDI sendirian menang. Artinya apa? Karena di 2014 SBY fair play, dia tidak terlibat lagi. Dia tidak, ya karena memang sudah masa periode ya, 2 periode. Jadi dianggap berkualitas itu. Semua menikmati itu pemilu yang berkualitas gitu. Ya. Nah, persoalan timbul setelah Jokowi masuk ke periode kedua 2019 2004. Itu kan 2004 juga kan tuduhan dugaan curang juga kan kuat semua kan ada muncul. Termasuk sekarang ini kan. Jadi apa kata kuncinya? Ini terkait kekuasaan yang memang para pembuat undang-undang ya atau DPR sana itu ya, itu harus memikirkan ulang living konstitusi ini. Kalau setelah ada kekuasaan ini, rupanya hanya 2 periode itu bisa berdampak seperti ini loh. Ini kan sebelumnya belum diketahui. Itu namanya living konstitusi. Setelah berjalan baru kelihatan, oh sepertinya ada yang dikoreksi nih, harus dibatasi nih. Kalau misalnya, kalau menurut saya begini ya, pada saat presiden itu masuk ke putaran presiden incumbent maju ke putaran kedua, ya mungkin ini harus dibatasi nih kewenangan presiden nih. Dia hanya menjadi kepala negara aja, nggak boleh jadi nggak bisa menaikkan kepala pemerintahannya harus diserahkan kepada wakil presiden. Kalau presidennya maju kembali, misalnya, ya. Nah, itu ada di konstitusi kan, atau lain-lainnya. Ini yang harus dirumuskan oleh para pakar-pakar hukum. Artinya dalam undang-undang itu harus ada ketentuan bahwa misalnya presiden nggak boleh cawe-cawe gitu ya. Oh iya. Harus dibuat seperti itu ya. Iya, harus dibatasi karena kan orang belum dulu kan bayangannya nggak boleh presiden itu terus-terusan, harus dibatasi 10 tahun. Orang belum memikirkan kalau presiden 10 tahun ini dampaknya apa gitu. Iya, apalagi kalau masih pengen terus berkuasa. Iya, di putaran kedua. Nah, Jokowi aja kan muncul isu mau 3 periode kan. Betul. Gitu loh. Nah, sehingga apa? Sehingga ini jadi penting buat para pemegang kekuasaan, elit-elit politik itu untuk merumuskan ini, termasuk tadi itu koalisi-koalisi itu seperti apa konsepnya gitu loh. Apakah harus ada aturan ya, nggak boleh koalisi semuanya. Koalisi itu maksimal itu ya, maksimal koalisi itu di pemerintahan itu batasnya 50% plus 1 atau 51% atau 55% itu batasnya gitu loh, ya kan? Nggak boleh semuanya masuk koalisi. Siapa yang mau ngurusin parlemen? Jadi parlemen itu harus dibuat terhormat juga gitu loh.
Nah, jadi gimana caranya? Ini harus ada yang dikoreksi kok di Undang-Undang Dasar 45 kalau kita mau bicara living konstitusi. Karena faktanya ya tadi pemilu kita itu bermasalah itu mulai curang-curangan itu kalau dikaitkan dengan konteks kekuasaan tadi. Gitu. Itu dianggap bermasalah. Ini kan 2004 enggak, 2014 fair. Di 55 ya, 2004, 2014. Ya kira-kira analoginya begitu. Itu fair ya, gitu. Masyarakat menikmati. Ya, jadi begitu apa namanya itu terkait dengan nanti terjadi gonjang-ganjing dengan adanya curang-curangan atau misalnya chaos dan sebagainya, desintegrasinya. Enggak lah, enggak seperti itulah. Jadi masyarakat kita ini sudah dewasa, sudah paham, sudah mengerti. Pada titik tentu mereka akan menyadari bahwa menyelamatkan kepentingan negara itu lebih besar, lebih penting daripada mementingkan kepentingan pribadi, kelompok dan golongan ya. Jadi nanti TNI Polri juga akan tegas karena ini sudah menyangkut tentang apa namanya prinsip bahwa pemerintahan itu tidak boleh ada kekosongan. Kira-kira begitu intinya. Ya teman-teman, kalau kita bicara tentang politik itu pasti bicara tentang kekuasaan. Begitu juga kalau kita bicara tentang pemilu, memang pasti bicara tentang kekuasaan. Yang berbahaya adalah kalau ada orang yang ingin terus berkuasa dan dalam keinginannya itu dia melakukan berbagai cara ya Mas ya, termasuk melanggar konstitusi. Benar kata Pak Sugianto tadi bahwa untuk itu harus ada perubahan di undang-undang yang sekarang berlaku. Ini undang-undang dasar. Ya, undang-undang 2002 nih Mas, karena kan undang-undang dasar 1045 kan sudah di amandemen sampai 4 kali, lahirkan undang-undang 2002. Jadi sebetulnya yang sekarang ini berlaku itu undang-undang dasar 2002. Nah, jadi di undang-undang itulah harus ada ketentuan baru ya Mas, yang membatasi bahwa seorang presiden misalnya tidak boleh cawe-cawe dalam pilpres, tidak boleh melakukan intervensi dan sebagainya dan segalanya. Artinya ada aturan baru dalam undang-undang di mana presiden itu bisa membatasi dalam penyelenggaraan pilpres gitu ya Mas ya. Saya rasa ini ide yang sangat luar biasa. Pak Sugianto, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Rama. Ya. Nah, teman-teman sekalian, kita bertemu pada podcast yang selanjutnya. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi memberikan manfaat dan memberikan wawasan yang baru buat teman-teman semua, terutama dalam memahami konteks perpolitikan kita dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, teman-teman semua, kita bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.